Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatur Rahma dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau merangkum buku yang telah saya baca yang berjudul Pedoman Praktis Memahami Agama Islam yang ditulis oleh Bapak Muhammad Arifin SPDI MPD. Dari yang saya baca, yang dapat saya ambil adalah bab pertama mengenai adab sebelum belajar ilmu. Pengertian adab para ulama berbeda dalam mendefinisikan. Ada yang mengatakan adab adalah aturan atau norma mengenai sopan santun yang didasarkan atas dasar syar'i atau agama. Yang lain mengatakan adab adalah melatih diri dengan budi pekerti dan akhlak mulia. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adab adalah kehalusan dan kebaikan budi pekerti. Adapun beberapa adab terhadap guru adalah yang pertama, menghormati guru, tidak banyak mendebat sang guru, mencatat semua ilmu yang didapatkan, hendaknya seorang murid menjaga ridho gurunya meskipun menyelisihi pendapat sendiri. Hendaknya seorang murid memasuki majelis gurunya dengan penuh kesiapan baik lahir maupun batin. Dan juga seorang murid hendaknya tidak menyebarkan rahasia gurunya dan juga tidak menyembunyikan ilmu setelah mendapatkannya dan mengamalkan ilmu yang telah didapat. Adapun fungsi dari ilmu seni tersebut adalah yang pertama sebagai alat mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan orang lain, yang ketiga ilmu adalah pondasi dasar sebelum perkataan dan perbuatan, dan juga ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Selanjutnya, ilmu sebagai syarat diterimanya amal dan sebagai dasar dari seluruh perkataan dan perbuatan. Ilmu yang menunjukkan pemiliknya jalan yang lurus dan menjauhkan pada kesesatan. Selanjutnya bab 2, yaitu agama Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata aslamah yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Islam adalah nama wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada manusia. Sebagaimana dalam Quran Surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya Allah yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiadalah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Islam juga merupakan agama seluruh Rasul Allah yang Allah utus untuk para kaumnya, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Adapun karakteristik dari agama Islam diantaranya itu Rabbaniyah, yaitu sumber ajaran Islam adalah wahyu Allah, Tawazun, yaitu Islam tidak memberatkan dan tidak memudahkan, Sabat, bahwa agama Islam itu konsisten, selanjutnya Syumul, bahwa agama Islam itu lengkap, Insaniyah, bahwa agama Islam itu cocok untuk seluruh kalangan, Ijabiyah, bahwa agama Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia, Wakiyah, Allah, bahwa agama Islam itu wakiyah dengan zaman. Yang ketiga, sumber ajaran Islam. Pengertian Al-Quran dari segi etimologi berasal dari kata qoro'ah yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan dari segi terminologi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Adapun fungsi dari Al-Quran diantaranya, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk manusia menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Al-Quran memberi penjelasan terhadap segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran memberi kabar gembira kepada manusia. Yang keempat, Al-Quran asyifa atau obat penawar jiwa yang haus. Sumber ajaran agama Islam yang kedua yaitu adalah As-Sunnah. As-Sunnah sebagai sumber ajaran kedua Islam. Sunnah secara bahasa adalah jalan atau riwayat hidup, baik atau buruk. Sunnah menurut istilah adalah petunjuk yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat beliau dalam ilmu, amal, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Adapun perbuatan yang dapat membatalkan keislaman adalah yang pertama syirik, yang kedua orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yang ketiga mengkafirkan orang yang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan ideologi mereka,
Yang keempat, meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau. Yang kelima, membenci ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, mencemooh agama Allah atau mengejek pahala dan siksa, maka ia kafir menurut ijma. Yang ketujuh, sihir. Yang kedelapan, memberi pertolongan kepada kaum musyrikin untuk memerangi Islam. Yang kesembilan, meyakini bahwa ada sebagian manusia yang mempunyai kebebasan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, maka ia kafir. Yang kesepuluh, berpaling dari agama Islam dan tidak mempelajarinya serta tidak mau mengamalkannya. Selanjutnya itu bab keempat, akidah la ilaha illallah. Akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti pengikat. Akidah adalah apa yang diyakini seseorang. Adapun dua penyebab penyimpangan akidah, yang pertama, kebodohan terhadap akidah, yang kedua, taksib atau fanatik terhadap ajaran nenek moyang, yang ketiga, taklid buta, yang keempat, gulu berlebihan dalam mencintai para wali. Selanjutnya, lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah. Selanjutnya, kosongnya pengarahan yang benar menurut Islam. Selanjutnya, media pendidik dan informasi yang tidak melaksanakan tugasnya. Adapun bab kelima, yaitu memurnikan pemahaman syahadatain. Makna syahadat la ilaha illallah adalah meyakini dan mengatakan bahwa tidak ada ilahi yang berhak untuk diibadah kecuali Allah. Adapun rukunnya itu penghapusan dan penetapan. Syahadat yang kedua, Muhammad dan Rasulullah, rukunnya mengakui risalah dan kerasulannya, meyakini kehambaan beliau. Yang adapun bab keenam, yaitu urgensi membangun kepribadian Islam. Sisi yang harus dibangun dalam pada pribadi muslim adalah yang pertama, ruhiyah atau maknuliyah, aspek yang terkait akidah, aspek akhlak, aspek tingkah laku. Fikriyah atau akliyah, fikrah yang dimaksud adalah wawasan keislaman, pola pikir islami, dan disiplin. Selanjutnya itu amaliyah atau harokiyah, tugas alasan seorang harus beramal. Yang pertama adalah kewajiban diri pribadi, yang kedua kewajiban terhadap keluarga, dan yang ketiga kewajiban terhadap dakwah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.